Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sebelum memulai kegiatan bimbingan klasikal, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan melakukan bimbingan klasikal dengan tema bahaya rokok dan dampaknya. Sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan tujuan bimbingan klasikal ini agar tahu dampak merokok itu seperti apa. Baik, akan mulai. Ada yang tahu dampak merokok itu apa? Kesehatan, Bu. Kesehatan, ya betul, mengaruh ke kesehatan. Nah, rokok ini adalah terbuat dari kertas yang berukuran 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara masing-masing. Misalnya di Indonesia panjangnya 70 hingga 120 mm, sedangkan di Inggris misalnya lebih kecil 30 hingga 110 mm. Nah, rokok ini terbuat dari daun-daun tembakau yang telah dicacah. Selanjutnya, jenis-jenis perokok. Ada perokok aktif dan perokok pasif. Ada yang tahu perbedaan perokok aktif dan perokok pasif? Mungkin kalau perokok pasif itu yang masih jarang-jarang merokoknya, Bu. Dan kalau yang aktif itu yang sering atau banyak merokoknya, Meren. Oh, ya, betul. Kalau perokok aktif itu yang perokok aktif mah, Bu. gimana? Kalau perokok aktif tuh yang pelaku perokoknya, kalau perokok pasif yang nggak sama sekali merokok, cuman dia menghisap asapnya. Ya, betul. Begitu mungkin, Bu. Betul menurut Kang Jaya ya. Perokok aktif itu yang suka merokok, yang sudah kecanduan. Sedangkan perokok pasif itu yang tidak menghisap rokok, cuman mengisap asapnya aja, atau perokok pasif itu bisa merokok tapi jarang-jarang gitu, misalnya sebulan sekali gitu, disebutnya perokok pasif. Selanjutnya ada jumlah perokok dibagi 3. Ada perokok ringan, perokok sedang, dan perokok berat. Perokok ringan ini merokok menghabiskan 1-10 batang perharinya. Perokok sedang 10-20 batang perharinya. Sedangkan perokok berat itu lebih dari 20 batang perharinya. Cung, di sini para laki-laki yang merokok perharinya berapa batang tuh? Saya setengah. Setengah, berarti kalau isinya rokok itu berapa sih satu bungkusnya? Ada yang 12, ada yang 20. Berarti kalau setengah, kalau misalnya 20, berarti seharinya setengah 10 rokok, 10 batang gitu maksudnya. Iya, Bu, benar. Berarti termasuk ke perokok ringan. Kang Jaya termasuk perokok ringan. Selanjutnya ada zat yang terkandung dalam rokok. Zat yang terkandung dalam rokok ada zat nikotin. Zat ini mengandung candu yang bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk terus merokok.
Pengaruhnya bagi tubuh yaitu menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, merusak jaringan otak, menyebabkan darah cepat membeku, mengeras dinding arteri. Selanjutnya ada zat tar. Zat tar ini pembuatan aspal. Bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker. Pengaruhnya yaitu meningkatkan produksi lendir di paru-paru, menyebabkan kanker paru-paru, serta sel dalam saluran darah. Yang ketiga ada zat karbon monoksida. Karbon monoksida ini gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh. Pengaruhnya bagi tubuh yaitu mengikat hemoglobin sehingga tubuh kekurangan oksigen. Selanjutnya menghalangi transportasi dalam darah. Ada lagi selain itu ada zat karsinogen. Pengaruhnya itu memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Yang kelima ada zat iritan. Zat iritan ini berpengaruh juga mengotori saluran udara dan kantong udara dalam paru-paru dan bisa menyebabkan batuk juga. Nah, dalam satu batang rokok ini terkandung 4.000 zat kimia. Selanjutnya, nah ini gambarnya. Gambar rokok. Ini penghapus cat. Ada zat kimia dalam rokok, ada penghapus cat sebutnya aseton. Terus ada yang karbon monoksida. Gas ini terbuat buat knalpot mobil, terus motor, bisa dipakai buat AC mobil juga. Selanjutnya ada dampak negatif bagi kesehatan. Dampak negatif bagi kesehatan perokok aktif bisa menyebabkan asma. Dampak negatif bagi perokok pasif bisa menyebabkan pusing, gangguan fungsi paru-paru, menyebabkan liver dan jantung, terus bisa meningkatkan kronis, akan mengalami kerusakan fungsi intelektualnya, menyebabkan kanker paru-paru dan jantung, bahkan sampai pada kematian. Cukup sekian dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Mangga, silakan. Gimana sih misalnya orang udah kecanduan untuk merokok gitu? Gimana sih langkah awalnya untuk bisa menghentikan atau mengurangi lah setidaknya dalam konsumsi rokok tersebut? Terima kasih, Bu. Siap. Boleh dijawab ya, Teh Siti. Apa cara mengatasi? Boleh diulang, Teh Siti? Cara mengatasi? Cara untuk kita mengurangi atau mungkin ya kalau bisa mengatasi lah gitu. Merokok itu gitu. Cara untuk berhenti merokok gitu, Bu. Oh, baik. Kalau cara mengurangi atau mengatasi merokok itu, misalnya Kang Jae seharinya habis setengah bungkus misalnya. Satu bungkusnya itu 20 batang. Terus seharinya habis 10 batang. Nah, Kang Jai ini diusahakan seharinya ini dikurangi misalnya dari 10 batang hingga misalnya dikurangi 5. Seharinya menjadi 5 batang. Gitu, Teh Siti. Apakah cukup Ibu, terjawab atau gimana? sudah cukup, Bu. Mungkin dari Kang Jae. Baik, terima kasih Teh Siti. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan?
Udah cukup mungkin, Bu. Cukup, ya baik. Kalau begitu, kalau misalnya sudah cukup, Ibu tutup ya bimbingan klasikal kali ini. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata atau banyak kurangnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.